bangun lagi dengan agung mah. Alhamdulillah. Ya. Ibu senang udah dengan ayana ieu jamur ieu nya tempat mata pencaharian lah. Senang pisan. Alhamdulillah. Los langkung. Kumaha? Nuju di bumi keneh di ditu. Kumaha pendapat Ibu tentang usaha ieu dengan ayana usaha ieu senang teh Bu? Senang alhamdulillah ayah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake. Saya terpaku modal nih, berarti Ya, bisa bisa. juga di modal. Ya betul, kita bisa fasilitasi itu. Bisa memfasilitasi. Ya, bisa fasilitasi. Berapa? Kira-kira minimalnya berapa? Kita bisa bantu dari mulai modal dari mulai 15 sampai 20 juta dulu dah untuk pemula lah. Untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopan Purwadi, usia saya 34 tahun. Saya owner dari Rumah Jamur Fahira. Sejak kapan Kang Topan memulai usaha budidaya jamur ini, Kang? Oh ya. Awal saya memulai usaha ini dulu di tahun 2015 akhir ya. Itu dimulai pada saat saya waktu itu hijrah ya. Hijrah dulu saya bergerak di bidang agensi dulu malah. Ya dulu saya agensi penonton bayaran di stasiun TV lah gitu kan, manajer artis dulu. Agensi, saya agensi ya. Iya, saya manajer artis. Saya nge-manajerin artis, beberapa model lah, talent lah kayak gitu lah dulu di acara-acara stasiun TV nasional gitu kan. Nah dari situ karena sudah menikah pada saat itu, saya sulit untuk bolak-balik antara di desa ini kan, saya sekarang tinggal di Tegalwaru, desa Sukahaji, bolak-balik ke Jakarta itu repot Kang, repot. Ya, ya, oh ya repot. Repot Kang. Akhirnya saya putuskan untuk ya udah deh, saya mengalah untuk tinggal di sini di desa ini. Pada saat tinggal di sini, bingung tuh. Aduh, income saya kan di sana udah nggak ada tuh berarti kan. Udah selesai di sana anggap. Ya, saya bingung. Duh, usaha apa saya di sini? Akhirnya saya cari ide gitu kan ke sana sini. Akhirnya pertama sebelum ke jamur itu saya coba keperuntungan di hidroponik dulu, Kang. Oh, sebelum di jamur hidroponik dulu. Apa yang Kang tanam waktu itu? Wah, kangkung macam-macam lah. Cuman pada saat itu saya terkendala untuk bikin greenhouse-nya. Modal untuk bikin greenhouse-nya itu nggak ada. Itu tahun berapa kira-kira, Kang? Iya 2015 itu, 2015 itu. Nah pada saat itu akhirnya, aduh kayaknya nih berat nih, kayaknya nggak bisa nih. Akhirnya apalagi nih gitu kan. Nah saya lihat jamur pada saat itu, wah ini coba deh jamur karena memang di sini limbah-limbah kayak model begini bahan baku seperti ini di sini banyak. Saya coba di situ. Cuman yang jadi problem pada saat itu saya nggak punya ilmunya, Kang. Akhirnya aduh bingung, saya harus kemana belajar. Akhirnya ya belajarnya tadi saya cuman belajar lewat YouTube saja, Kang. Jadi Akang budidaya jamur ini belajar di YouTube? YouTube, jujur saya belajar di YouTube. Coba cari ya YouTube cara bikin app nol ya kan. Begini saya praktekkan, gagal. Bikin ini, cari link YouTube yang lain, channel yang lain, bikin begini gagal. Akhirnya sampai akhirnya saya bisa bikin F0. Berapa lama Akang belajar sampai bisa, sampai katakanlah berhasil bikin F0? Itu berbulan-bulan, Kang. Saya bikin itu lebih dari 2 bulan saya. Itu dengan praktek hampir setiap hari. Nggak berhenti saya. Hari ini gagal, oh ini gagal terus, setiap hari saya praktekin. Coba terus. Berhasil bikin F0 itu. Saya turunkan F0 1 2 3, saya menggunakan alat yang sangat sederhana waktu itu, masih sampai hari ini pakai Presto panci Presto. Nah, dari situ sudah bikin akhirnya bikin F2 dan bikinlah backlog media tumbuh jamur ini. Nggak banyak, Kang. Ini F0 itu apa sih, Kang, kegunaan F0? Gini, F0 itu kalau di budidaya jamur, karena jamur itu adalah kultur ya. Kita mainnya kultur jaringan. Jadi yang harus kita siapkan itu adalah F0 dulu. Bibit jamurnya, F0 itu bibit jamur. Bibit jamur kita ambil dari tubuh jamurnya sendiri, lalu kita buat F0. F0 kita bisa pecah menjadi F1 dan F2. Setelah F2 barulah ke bibit backlog ini gitu lah. Apakah F0, F1 ini di pasaran nggak ada atau apa? Ada, Kang. Kenapa Akang nggak memilih beli saja, Kang? Gini, kalau kita langsung beli pada saat itu, link saya juga sedikit. Saya harus beli kemana, dan juga akhirnya saya berpikir kalau seandainya kita bisa dari semuanya,
Itu gampang. Berarti kan nanti cost-nya akan berbeda. Saya berpikirnya seperti itu. Akhirnya bisa sampai akhirnya bikinlah backlog. Bikin backlog pun pakai alat sederhana karena memang waktu itu masih percobaan. Saya menggunakan apa namanya ini Kang, apa namanya dandang buat hajatan, dandang nasi itu. Nggak gede. Itu pun di dalam rumah Kang. Karena saya takut ada orang kata apa saudara apa orang yang lewat bikin apa gitu. Pada waktu bikin backlognya saja itu di dalam rumah sengaja biar orang-orang nggak tahu gitu. Ada sempat minder atau malu juga atau gimana? Gini, Apa? bukan minder sebenarnya kadang-kadang udah takutnya begini pada saat saya bikin begitu orang kan taunya nanti wah apa namanya komentarnya beda-beda lah. Komentarnya beda-beda. Akhirnya saya bikin itu setelah saya berhasil gitu tunjukin oh kok bisa gitu. Padahal mah saya belajar dulu di rumah sebenarnya. Nah singkat cerita, saya bisa bikin backlognya. Cuman problem muncul Kang. Apa yang muncul waktu itu Kang? Yang problem awal? Naruh backlognya di mana? Saya nggak punya lahan sama sekali Kang. Iya. Lantas apa solusinya waktu itu Kang? Ya Apa? akhirnya saya ya lirik kamar, lirik semua apa rumah saya sekelilingnya. Akhirnya di situ ada lorong Kang. Lorong kecil. Ini ada rumah saudara, ini rumah saya. Ini jaraknya itu mungkin ada sekitar lebarnya itu sekitar 1,5 meter, panjangnya mungkin antara 4 sampai 5 meter. Di situ saya tutup pakai pintu aja dulu. Tutup dulu di sananya. Jadi karena ini kan lorong, ya kan kayak gang kecil. Itu saya tutup di situ, bikin rak-rak lah di situ. Akhirnya saya simpan tuh backlognya di situ. Backlog itu disimpan di antara lorong. Lorong-lorong itu, ya. Sampai akhirnya ya bisa panen jamur. Untuk pertama kali panen jamur berawal dari situ dari lorong itu. Iya. Akar nanamnya. Awal muasal dari situ. Nah setelah dari situ panen kan. Panen sehari itu nggak banyak karena memang nanamnya waktu itu cuma beberapa ratus backlog saja. Sekilo sampai 5 kilo lah nggak banyak pada saat itu. Muncul lagi problem Kang. Apalagi Kang yang saya untuk. Mas Harinya gimana? Iya. Saya Mas Harinya gimana nih jamurnya? Saya coba tawarin ke pasar kadang-kadang problem. Oh ya udah deh harganya segini kan. Terus kadang-kadang repot gitu. Saya harus pagi-pagi nganterin ke sana ke pasar. Terus apa namanya diutang ya katanya nanti dibayarnya nanti gitu. Terus kadang-kadang di situ oh katanya nggak habis tapi nggak habis jamurnya nggak ada di situ. Uang nggak ada. Ya problem. Aduh saya pikir oh ini masalah lagi deh. Ya udah deh coba saya olah sendiri deh waktu itu. Saya karena panennya sedikit pada saat itu saya coba untuk diolah menjadi jamur crispy. Caranya pun belajar lagi di YouTube. Di YouTube lagi belajarnya. Karena untuk jual mentahan segeran itu akan belum menemukan pasar yang pas. Ya, yang pas pada saat itu. Akhirnya bikinlah saya bikin jamur crispy. Cara-caranya belajar apa namanya dari YouTube juga. Ide awalnya dari Akang sendiri, Akang berpikir Berpikir, jamur iya, iya. Jamur crispy gitu, Akang olah sendiri. Ya itu ada ide yang paling mudah cemilan deh kayaknya kan. Ternyata bikin jamur crispy itulah. Nah udah begitu udah jadi jamur crispy dikemaslah dengan kemasan pada saat itu 1.000 perak, 1000-an. Per berapa? Per 1.000. Iya maksudnya satu kemasan itu 1000-an. Oh satu kemasan 1.000. 1.000. Pasar Akang di mana? Nah pada saat itu saya pasarkan ke sekolahan Kang. Sekolah SD, SMP? Di situ ada yayasan, di situ ada SD-nya, SMP, Alia sama MTS gitu lah. Di situ saya titipin ke santrinya di situ. Terus respon pasar. Ternyata pada saat saya titipin itu setengah hari udah habis Kang, udah laporan. Bang udah habis itu. Luar biasa. Nah, akhirnya setiap hari itu saya olah setiap hari saya titip ke sana habis dan habis. Akhirnya dapat tuh, nggak banyak waktu itu, cuma dapatnya akhirnya kadang-kadang 100.000, 150.000 gitu, rata-rata di 100.000 lebih lah gitu. Akhirnya, wah jamurnya kok kurang ya gitu kan. Iya. Akhirnya otak lagi tuh mikir lagi bagaimana caranya. Akhirnya kamar Kang. Kamar Di rumah Akang. Iya, dijadikan budidaya. Akhirnya saya bikin lagi kamar yang sebelah sana. Akhirnya kamar itu dijadikan kumbung lagi, dijadikan tempat pembesaran jamur. Di lorong itu masih ditambahlah di di kamar gitu kan. Jadi dari mulai bikin backlog sampai sampai olahan itu saya lakukan sendiri. Paling dibantu dengan istri pada saat itu. Awal mula proses pembuatan apa sih namanya? Backlog itu sebagai media utama ya untuk buatan budidaya jamur ini apa sih Kang? Nah,
Ini Kang. Nah, ini bahan baku utamanya. Ini adalah serbuk gergaji. Nah, ini serbuk gergaji kita ayak dulu. Ini kita memang manual sih. Ini akan dapat dari mana serbuk gergaji? Ini dari sawmill atau tempat pemotongan kayu. Susah nggak? Itu di sini mendapatkannya kan? di sini limbahnya banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ada suppliernya. Ada supplier tetap. Ada suppliernya, ada yang ngisi ke Ini kita. berarti dari Itu limbah serbuk kayu. kayu apa aja Kang? Kayu yang paling bagus itu sebenarnya kayu sengon ya. Kayu sengon. Ada ininya, ada kriterianya Ya. berarti ya. Tapi sih sebenarnya kalau udah di pemotongan kayu memang campur sih. Campur. Nggak masalah sih, yang penting bukan kayu yang bergetas. Oh, Ya ya. Nah ini dari sini kita ayak dulu Kang. Diayak, kita memang buang untuk yang yang kasar-kasarnya. iya. Setelah itu diaduk Kang. Diaduk pakai alat itu, mixer ini nih. Mixer ini nih. Pakai alat ini nanti. Setelah diayak itu nanti Masuk ke mesin ini. Masuk sini nanti barulah dicampur dengan bahan-bahan lain Kang. bahan lain itu bahan Itu air, air. ada pupuk organik lah di situ. Ada juga dicampur dengan dedak Kang. Dengan dedak kasar, Dedak halus. halus. Nah, dicampur dedak halus di sini sama ada kapur sedikit. Setelah dicampur barulah nanti difermentasi selama 1 malam. Nah, ini nih difermentasi selama 1 malam. Setelah difermentasi selama kurang lebih 1 malam barulah kita dikemas. Berarti ini bahan-bahan yang udah dicampur ya. Ya. Antara bekas itu pemotongan dari sambal gergaji itu sama dedak. Setelah difermentasi Jadinya seperti ini. Setelah jadi seperti ini barulah dikemas seperti ini atau dibuat backlog. Nah, seperti ini. Namanya backlog. Ini dikemas seperti ini. Ini ada standarisasinya. Ini kita kalau di sini kita menggunakan plastik ukuran 17 x 35 dengan ketebalan plastik 0,3 dengan berat bobot atau rata-rata si backlog ini rata-rata di 1,2 kilo. itu apa ukuran itu akan ciptakan sendiri atau itu ada standarnya? Sebenarnya setiap petani jamur sih memang beda-beda sih Kang. Beda-beda. Tergantung maunya pakai yang mana sih sebenarnya. Berarti ini sekarang proses untuk memasukkan bahan baku Ke plastik. plastik. Ya, ngelog namanya ngelog. Ini ada syarat-syarat khusus nggak kasih Kang untuk pemasukan ini? Apa harus padat atau apa? Oh iya, karena kan tadi standar kita itu adalah backlognya itu kepadatannya itu harus lumayan padat, itu harus di 1,2 kilo rata-rata. Karena memang sudah terbiasa di sini, semua yang kerja di sini udah terbiasa, jadi udah tahu takarannya, tingginya gitu kan, tingginya sama, itu sudah terbiasa. Pokoknya ini nanti setiap hari habis, ngaduk lagi setiap hari habis gitu. Setelah Ini harus habis ini. harus habis setiap hari karena memang kita langsung sterilisasi di sana kita pakai alat sederhana sampai hari ini kita menggunakan drum Kang. Ini drum apa sih itu? Drum apa itu? Nah, ini untuk sterilisasi. Sterilisasi. Nah, backlog yang sudah jadi ini nanti disterilisasi di sana Kang. Oke. Nah, disterilisasi di drum itu dipanaskan lah Dipanaskan. atau bahasa ini dikukus. Dikukus. Ah. Kita bisa ke sana Kang? Boleh. Yuk, ini tuh sebenarnya drum biasa Kang, drum bekas, saya beli drum bekas oli, bekas apa ada di tempat limbah biasanya saya pakai drum. Nah, ini dipotong, yang setengahnya dipotong jadi 2, jadi ini 1 drum setengah berarti ya. Nah, ini di dalamnya saya kasih tatakan di dalamnya biar ada untuk saringan, ada air di dalamnya sedikit. Air. Ya seperti dandang nasi aja kalau Sering memasak. kita masak nasi berarti ini nanti ada api juga di sini. Nah, yang Ini ya. dipanasin. Nanti kalau kita pakai kompor, pakai tabung gas. Nah, ini isinya 1 drum ini 150 backlog. Ini ide dari mana sih Akang buat ini itu? Ini Akang beli atau ini apa? Mas? Beli. Jadi kita beli beli drumnya. Oh, yang belum jadi berarti Akang Belum rakit jadi. sendiri. Ya, rakit sendiri kita potong, terus nanti di sini pakai tatakan saringan aja, pakai saringan bambu sih di bawahnya, sederhana. Sebenarnya teknik sederhana, terus ini pakai plastik. Nanti dipanaskan kurang lebih sekitar di 6 jam. 6 jam. 6 jam. Fungsinya sendiri itu buat apa Kang? Nah, fungsinya sterilisasi adalah tadi mematikan bakteri-bakteri ataupun jamur yang lain ya.
biar ini si medianya steril. Pada saat setelah steril itu nanti tinggal diinokulasi. Berarti si ini tuh belum siap digunakan istilahnya. Belum, masih belum. dalam proses. Oh, artinya. prosesnya masih panjang. Nah, nanti setelah ini panas, setelah beres disterilkan, lalu diturunkan, nanti kita masuk ke kumbung inkubasi, Kang. Kumbung ada tempat khusus. Ada tempat khusus, ada Setelah di sini masuk ke kumbung inkubasi. Oke, nanti kita ke sana, ke kumbung inkubasi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm